pas dia keluarkan vaksin, dia vaksinkan itu yang healthcare workers, mereka vaksin dulu. Yang kedua itu yang untuk berusia yang udah tua, yang udah apa namanya tuh, like the older people lansia ya. Lansia. Kenapa yang lansia dulu? Karena kamu bayangin, kalau misalnya touch wood udah parah, ya kan, kalau di rumah sakit mereka harus pilih antara yang tua sama yang muda, mereka harus pilih yang muda, bukan yang tua, ya kan, karena kan penerus bangsa. Nah ini becomes a problem. That's why Singapura itu benar-benar they already tahu bahwa yang mana dulu yang harus mereka vaksinasi dulu, karena mereka nggak mau sampai kejadi ke situ. That's great. Yes. Love it, the style. Do you have any tips for us? My tips? Yes, your tips on how you actually, because I'm sure Do you like have we any keep saying tips? how it affects your mental, Yeah. how it affects your mental, and then how you can take care of yourself. Do you have any other tips for us? Yeah, well, I think it's basic tips yang maksudnya sebenarnya it's simple, tapi masih banyak yang nggak dilakuin sama a lot of people here that I've noticed gitu kan. Like exercising, masih banyak yang exercising at the gym gitu kan. And I have a cousin gitu that I haven't met, sudah nggak ketemu selama like a year gitu, yang got COVID, barusan kena COVID karena sering nge-gym gitu. Exercising is important, tapi memang di tempat-tempat gym, tempat-tempat kayak gitu tuh harus sangat-sangat berhati-hati. Iya, karena Gitu kan. sharing equipment ya. Share equipment, kalau nggak disemprot dulu, nggak disinfektan dulu, terus habis itu dia pegang muka, keringetan gitu kan. That is how the virus spread. Dan nggak mungkin akan pakai masker terus kan ketika lagi olahraga. Iya, So I nggak think bisa. I advise to exercise at home, like what I do. Exercise at home is so much better. Terus like sunbathing. Do you sunbathe? Like do you do this sunbathing? Berjemur nggak? Or Aku do you sih drink nggak, vitamin D? aku lebih ke vitamin ya, karena Vitamin ya? it's not scientifically proven, right? Untuk kalau kayak kita berjemur terus dia oke gitu. Aku tahu bahwa kayak misalnya kan sun rays kita itu kan ada UVA, UVB, UVC. UVC is the one that kills the germ. Ya kan UVC, cuman katanya itu kalau kita punya earth atmosphere itu, UVC ini tidak bisa penetrate through because of our outer layer. You know, we have like the ozone layer. Nah, itu makanya aku berasa bahwa memang orang bilang di bawah jam 10 pagi lebih bagus untuk berjemur, yang bagus and all that. Tapi aku sih lebih percaya tentang ventilation, your surrounding ya, you punya room ventilation itu yang penting. Karena COVID-19 ini ada katanya kalau misalnya di degree berapa dia akan lebih tidak bisa tahan lama gitu loh. Kalau dia in a colder punya environment, they can last longer. Tuh. Makanya aku tetap berasa bahwa harus ventilation and your immune system yang paling penting sih dijaga. Karena kalau kita berjemur, hati-hati juga tentang skin kita takutnya if you kalau have skin disease, you can get if you expose the sun for too long, yang ada kita jadi kanker skin dulu. cancer. Iya. Harus hati-hati sih. Especially people with sensitive epidermis ya. Like, itu harus hati-hati benar. Harus bener-bener hati-hati banget sih. And then washing your hands. Ini aku masih lihat banyak banget people yang nggak cuci tangan. Padahal sebenarnya kita ini setiap hari ya dia bilang harus mencuci tangan gitu kan. Cuci tangan gitu. Tapi sebenarnya kita dengerin sampai bosan tapi nggak cuci tangan gitu. It's really important to wash your hands for 20 seconds gitu loh kayak it is so important. So yeah, wash your hands for 20 seconds everyone. It is very important gitu kan. And mental health juga penting banget nih. And I noticed that you want to share a little bit about how we can look after our mental well-being gitu, especially during the pandemic. Iya, benar. Kalau aku bilang sih untuk kita punya mental health ya, I'm not an expert in it, tapi mungkin kayak we try, karena kan memang kayak aku bilang COVID-19 ini banyak orang yang kalau bisa memang tutup telinga ya, because it's something yang sulit sekali untuk kita menghadapinya gitu, especially when kamu lihat beberapa kita punya orang-orang kita yang udah terpapar and don't know what is gonna happen to them and all that. Tapi just I try untuk at least every day sekali untuk lebih tahu tentang informasi. Gimana pun kita ini harus membuka telinga untuk lebih cari pengetahuan, lebih tahu tentang situasi sekarang kayak gimana untuk how to better protect yourself. Walaupun ya it's a fear,
Tapi walaupun itu ketakutan, kita tetap harus memberanikan diri untuk face it gitu loh. Yes, itu akan dampak kepada mental kita. Makanya mungkin do it in a moderately. Sehari cuman baca berita mungkin sekali tentang situasinya kayak gimana. And then you think of how we gonna continue on dengan benar-benar harus tangguh gitu. Kita harus tangguh dan don't give up. Memang mudah sekali untuk kita ngomong kayak gitu, but apalagi gitu loh. I mean like we still masih dikasih napas kan? Right? Masih dikasih napas ya, don't give up. Kita harus tetap, namanya esok masih harus bisa hidup. Let's do it gitu. Life is a mystery ya kan? Life is a mystery, we don't know what is gonna happen. We don't know what's gonna happen. Right. We make full use of it, yang penting. We make full use of our time of 24 hours yang sudah dikasih. Ya. Aku nggak banyak tips tentang mental well-being, tapi aku hanya bisa bilang bahwa you have to find your own coping mechanism. Coping mechanism kan beda, orang kan beda-beda how they challenge dia punya mental well-being ya kan. Ada orang yang lebih mau bicara, ada orang yang lebih mau mungkin mandi air panas gitu loh ya kan. So find listening your own to music, stuff like that. Ya, karena tidak ada satu cara yang benar-benar untuk bagus gitu kan, nggak ada. So find your own coping mechanism, how you can help yourself. Karena only you yourself know best what you need and how you can help yourself. Itu paling penting. I agree. Well, definitely. Let's pray that this world is going to heal soon. Ya, karena ini sebenarnya it feels like the world needs to. I think the world is resting currently, right? Dengan orang-orang yang maksudnya berkurangnya kita keluar, berkurangnya polusi dan sebagainya kan. We stay at home. Actually, it's healthier untuk dunia kita bisa lebih sehat lagi kan sebenarnya dengan kita nggak keluar gitu, polusi segala macam. So I think it's a chance for the world to heal. So let's pray that the world will heal soon and everyone will be in a better situation, in a better state of mind. Yeah. Okay, sekarang mungkin you want to take any questions from the floor? Apa ada yang? Do you want to go first? No, it's okay. You can get filter through. I go first. Okay. Apa ada yang pertanyaan? Okay. Wait. Share vitamin yang dikonsumsi. Aku sih vitamin C and D. Katanya memang CDE ini aku sih biasanya vitamin C, D, and E. Karena vitamin D itu katanya aku baca sih akan D3 ya. D3 itu yang vitaminnya juga memang bagus. Vitamin C kan pasti for your own immune system. Vitamin D katanya untuk membantu untuk kamu punya all related to immune system. Tapi paling pentingnya itu kita sebetulnya kalau minum vitamin itu lihat kadarnya. Karena kalau misalnya kan ada kita punya badan itu bisa only take per day kayak misalnya berapa mili punya vitamin C. Lebih dari itu akan nggak guna gitu. So it's most important that you know how much of milligram are you consuming. Kayak misalnya vitamin C I only take 1000 milligram. Itu yang paling berat ya. 1000. Vitamin C 1000. Soalnya kalau lebih dari itu ya no use gitu loh. Akan jadi kayak kebuang gitu. Kebuang ya. So you have to really know kadarnya berapa gini-gini. You do it every day. Yang penting itu benar consistently every day kamu konsumsi. Bukannya tiba-tiba hari ini langsung kamu telan semuanya. Langsung oke, enggak. No, dead. That is not it. I personally consume vitamins from my doctor gitu kan. What that the doctors prescribe gitu, definitely ada vitamin D, vitamin C dan sebagainya, like and other medications yang that I have to take in order to stay healthy. Jadi kayaknya everyone beda-beda ya medicationnya harus yang diminum apa, dan banyak misalkan dari teman-teman yang misalkan punya sakit asam lambung dan sebagainya itu juga nggak bisa konsumsi seenaknya sendiri kan, medication harus lebih berhati-hati lagi ya berarti. Katanya nih mau nanya tunggu, berapa lama vaksin yang disuntik ke tubuh kita akan bertahan sementara atau selamanya menurut Ceveli dan Cemisha? Ini vaksin itu tidak mungkin bertahan selamanya. Itu tidak mungkin. Makanya they have to actually ada 10 years, ada berapa, ya kan? And then you have what, first time you get vaccinated twice kan ya?
2 kali Lalu kan? itu pun juga nggak akan nahan selamanya. There will come a time whereby we have to repeat again your vaccination. Dan juga sampai sekarang kan mereka masih tetap lagi cari tahu. Aku lihat di satu berita Bloomberg, if I'm not wrong, mereka tuh bilang bahwa sekarang mereka lagi pikirkan untuk campur antara Pfizer and AstraZeneca. They say that it actually kalau kita campur dua vaksin ini akan resultnya imunnya itu jauh lebih baik. Tapi itu pun masih mereka lagi in proses ya. So you can imagine kalau mereka aja masih mencari tahu, developing and all that, berarti this vaksin ini tidak akan kamu sekali injek terus selamanya. Makanya kan tetap mereka bilang harus tetap pakai masker gitu loh. Exactly. Seperti kayak vaksin-vaksin lainnya juga kan. Kayak vaksin campak dan sebagainya. Itu kan harus diulang lagi ya. 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, and then you have to get vaccinated again gitu kan. Jadi nggak mungkin vaksinasi COVID bisa forever ya. Pasti harus diulang lagi. Iya, ada yang tanya Singapura dapat vaksin apa? Tadi udah aku jelaskan. Mungkin nanti bisa diulang lagi aja. Apakah vaksin memiliki efek samping? Jika ada, bagaimana nih cara kita menanggulanginya? Apakah ada efek samping? Pasti ada dong. Every vaccination kan ada efek sampingnya. Tangannya nggak bisa main. Kayak tadi your brother bilang kan jari lemas nggak bisa jalan. Nah, pasti ada efek samping, cuman harusnya itu efek hanya cuman dua hari ya. Kalau hari ketiga masih berasa begitu, lebih baik langsung ke dokter. Harusnya cuma untuk 2 hari. And it's mild symptom seperti sakit kepala. Ada teman aku yang muntah memang. Cuman itu ya nggak semua orang sih, beda-beda. Kalau aku sih hanya pegel dan demam dikit aja, demam aja. Tapi ya akan cuma 2 hari, harusnya 2 hari kok. Dan setiap vaksin brand yang berbeda kan pasti dampaknya berbeda ya, like Moderna. Mungkin efek sampingnya seperti apa, mungkin dengan Pfizer beda lagi, Sinovac beda lagi, AstraZeneca juga beda lagi kan. So each vaccines have their own side effects ya. Dependent on our own self also, dependent on kita punya badan juga. Karena sometimes, the reason why ya kita itu bisa ada efek samping, itu karena kita ini harusnya melawan. Kayak misalnya Pfizer and Moderna itu, mereka itu mengambil sedikit punya genetik yang COVID-19 ini, diinjek di dalam tubuh kita, biar kita punya immune system ini merespon. So in order for us to fight that bacteria, kita itu harus kayak badan kita jadinya ya namanya ada sedikit efek, sakit pegel atau tiba-tiba mual atau sakit kepala. That is how our body itu mencari untuk react gitu loh, untuk fight off this ini bacteria di dalam. Iya. For Pfizer and Moderna itu, makanya dipanggilnya itu kan mRNA. Ya, it's a mRNA vaccine, teknologi yang baru gitu loh. Right. Michelle pakai vaksin apa? Okay, I haven't gotten my vaccination yet. I'm planning to get one probably soon, but I'm not sure what vaccine I'm gonna get. I think for 17-year-old, I'm not sure. I think I'm gonna go to go see my doctor. Bakalan ketemu dokter aku dulu untuk menanyakan vaksinasi apa sih yang terbaik untuk saya gitu kan. Because my doctor knew me ever since aku masih really little. Jadi dia yang tahu all my health records gitu. Supaya nggak salah menyuntikan ya. Because you have to be very strict tentang vaksinasi juga. Benar. Bali mau nanya apakah Singapura akan bebas normal kembali lagi? Maksudnya normal kembali itu kayak gimana? Kalau misalkan aku bilang COVID is here to stay, kita harus tetap masih ada protokol. Nggak seperti langsung tiba-tiba bebas dan udah tidak ada COVID. Itu tetap pasti ada COVID, pasti ada certain protokol. Sampai sekarang aja masih ada protokol. Kayak kita harus kalau keluar, kita hanya kalau dine in itu cuma boleh per meja 2 orang. Dan kita masih tetap harus pakai masker walaupun udah divaksin. So I think that dibilang normal kembali seperti dulunya sebelum ada COVID masih agak jauh, masih perlu waktu. Yeah, it's not so simple. Oh, what do you think when places of vaccination is very crowded with no social distancing? Iya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan tempat vaksin itu crowded gitu kan, terus nggak ada social distancingnya tuh gimana? Iya memang banyak sih. Aku lihat banyak in cities in Indonesia juga yang tempat vaksinasi yang rame sekali gitu, crowded, full of people dan no social distancing. Yang sebenarnya bisa jadi virus itu bisa mutasi di situ gitu kan, because you don't know siapapun yang vaksin itu
COVID free or not gitu kan? Ya, correct. Bahayanya. Yeah. Kalau di Singapura sih memang pasti akan ada social distancing. Mereka cara panggil orangnya aja juga mereka tahu bahwa harus duduknya di mana, dan yang datang nganter aja nggak boleh masuk ke dalam gitu loh. Benar-benar they will know that you have to have social distancing gitu, because they don't recommend, atau mungkin nggak boleh kalau misalnya orang udah pernah ada kayak COVID-19 and then you take the vaccine, they don't know what kind of adverse effect it brings to your body gitu loh. Makanya try mau gimana pun itu harus ada social distancing of at least 1 meter. Ya, and tetap harus menggunakan masker and all that. So I read the comments. I'm not sure. I'm mistaken. Somebody asked what your skincare is. Like, what's your skincare routine? I'm not sure. Itu benar nggak sih aku bacanya? Tadi kok kayak ada skincare routine. Ini I don't know. filter. Share with me. Ini ada filter. Ya, coba kok kita matiin fan filter. This is Share us the skincare routine. ya, my skincare. What is your skincare routine? I think Skin, aku tuh orangnya tuh pasti kalau udah pulang ke rumah itu akan bersihin muka. Ya, karena aku nggak mau my pori-pori kita ya untuk clog clog gitu ya. Yes, karena kan kita kan jadi kalau pulang ke rumah itu harus kita bersihkan muka. Yeah. Double cleansing gak sih atau cuman facial wash aja? What? Aku bener-bener cleansingnya itu bener-bener sampai kapas aku itu udah putih. Segitunya. Yes, bener-bener sampai kapasnya itu putih. Then after that pasti harus pakai face wash lagi. Gitu. Great tip. Untuk gini ya, kita ini akan pasti di satu age, right? We will experience kayak outbreak ya, dipanggilnya breakout bukan outbreak. Breakout, ya. Breakout gitu loh ya kan. So, kalau di saat kamu breakout, coba untuk jangan tutupin itu jerawat atau dipencet atau ditusuk atau diapain, jangan. Because breakout it's a very normal karena kita punya hormon ya yang berubah gitu. So, you just have to try to bener-bener kasih dia breathe. Your skin itu harus bener kasih dia breathe biar pori-porinya itu kebuka. Dan kayak aku bilang bahwa breakout pimples itu ya normal gitu loh. Try to bener-bener just kasih your skin breathe gitu, jangan coba ditutup-tutupin. It's a phase yang kita semua akan go through. Aku pun juga pernah breakout. Aku breakoutnya kapan? Umur 20 ya. I get breakouts juga sih. Kayak seriously, especially like before your menstrual cycle, itu kayaknya I think females, like women experience that kan once in a while gitu, yang mana terus kayak yang penting satu lagi juga, kok kita pakai pimple cream nih ya, kita pakai di sini nih, jangan pakai jari yang sama untuk yang lain. Aku gitu ya? jari. Karena it spreads ya? It spreads. Jadi kalau udah pakai misalnya pimple di sebelah sini, jangan pakai yang lain ya. You will start to spread. Okay. So make sure to use different fingers ya. Iya, harus. Ada yang tanya nih, Ci, selesai pandemi ada nggak sih rencana kunjungan ke Indonesia? Pasti. Kalau pandemik semuanya udah oke, lebih aman ya, pasti aku juga mau balik ke Indonesia. Tuh, apalagi kan ya like I say, keluarga besar aku memang definitely. Indonesia is a beautiful country, cakep sekali. Makanya sayang kalau misalnya nggak dijaga dengan baik ya. Especially like places like Bali, Lombok, Karimun Jawa. Have you ever visited? Yes, jadi itu yang namanya udah kayak nature ya. Kalau di Singapura kan gitu banyak. Nah, makanya itulah yang salah satu yang kita harus ya, as penerus bangsa, mungkin kamu dan aku and all that, harus mencoba menjaga ini, because it becomes a national heritage gitu. Benar-benar is a nature yang you cannot build by man-made gitu, ya kan? Yeah, you have to take care of it, right? Yes, correct. Why? I'm reading the comments. So cute.
Oh, sekalipun capek banget nih, Kak, saat pulang biar gak malas cuci muka dulu gimana? Gimana, Vel? Ya antara cuma dua, kamu mau ada jerawatan atau tidak ada jerawatan. Jujur ya, I think that is an honest response ya. Do you want pimples on your face or not? Gitu ya. Ya, 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 ya. Kita harus sendiri gitu. Memang kalau namanya kamu mau kamu sayangin lah diri ya. Kalau kita sayangi diri, pasti akan ada waktunya. Memang secapek apapun, tapi kalau misalnya kamu ini udah capek, kamu langsung tidur begitu aja, ini akan nempel ke kita punya bantal kan. Terus tomorrow Yeah. you actually use the same bantal unless you wash the bed sheet, ya kan. Nah ini yang akan mengakibatkan all this in your face gitu. Kayak handphone pun juga kita harus sering kita Oh ya, lap, kita handphone itu bersihkan. pusat ini juga loh. Virus juga Yes, bisa ada di handphone. benar-benar itu dia. Juga handphone ya, kita sekarang ngomong tentang handphone. Yeah. Handphone juga harus dibersihkan gitu. Benar, because handphone ini udah kayak satu ubiquitous item ya, that we have been using it every single day. Makanya we have to benar-benar bersihkan kamu punya handphone. Kita pencet, kita pegang, kita taruh di muka. Handphone pun juga bisa mengakibatkan pimples. Benar. Right. What do you use to wipe off your to clean your phone? Like, I usually pakai aja tisu basah, kalau enggak itu aja apa kayak yeah, I use like wet tissue. wet tissue. Tisu If not, basah for sih. me, I just spray a little bit of alcohol then I just wipe. Yeah. I But don't not know too much ya guys. Jangan diman. Yeah, then your phone is gonna die if you put too much, right? Yeah, usually just like. Ya, mungkin Yeah. kalau yang lagi pacaran nih, yang di dalam, all of us who are watching this, kalau mungkin lagi pacaran, kalian mungkin lebih ke video call aja, jangan teleponan gini loh. Pertama is radiasi, yang kedua juga kan bener-bener apalagi di luar ya, kita in public ya, try to use your phone, karena kan bener-bener akan all those virus and all that was stick onto your phone screen. Jadi lebih untuk kita pakai aja video call, utilize the technology that we have, pakai video call. Exactly. Plus you can see each other's faces better, right? So Correct. why not? Ya, dan juga biar kita juga jangan ngomong kebanyakan juga kalau di publik kan. Sekarang kan lagi benar-benar rentan ya. Orang yang virusnya all spreading and everything. So we try to minimize communication, benar-benar jangan, kalau bisa pergi bila perlu saja. Jangan terlalu kita hang around. Meminimalisir ya berarti. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin comes dari kita punya diri sendiri. Kalau memang udah dikasih peraturannya apa, yang penting jelas peraturannya, kita mengikuti itu. Yeah. Right. I agree. Any more questions? Any more questions? Kalau kita akan mengakhiri IG Live ini. So many sweet messages. Everyone is calling you pretty. Thank you, everyone. I agree. Felicia is very pretty. Michelle, so pretty itu yang penting itu dari kita punya hati aja. All this right, ini nih akan pudar suatu saat. Exactly. Semoga sih enggak. Tapi ini akan pudar. Yeah. Nah, tapi ini cuma kayak cover ya. Ini tidak akan pernah pudar. So let's make use of it. Yep. Dan juga tentang yang Singapura itu, kayaknya sementara kayaknya pandemi ini tidak akan segitu cepat. Kan orang bilang kalau Singapura langsung akan menjadi endemi in this near planning gitu. Kayaknya sih aku lihat nggak akan secepat itu. Itu yang mereka harapkan. Again, I'm gonna repeat, itu yang mereka harapkan, but it's not gonna be effective immediately. Karena mereka aja masih mengejar target untuk vaksinasi mereka punya population. Yeah, protocol will still be there. It's not so easy. Right. And I think in Indonesia juga sih. I think in Indonesia ini sekarang masih pada ngejar untuk vaksin ya. Kemarin ada 1 million people got vaccinated. Ya semoga it stays that way gitu, bisa lebih ada peningkatan lagi karena di Indonesia populasinya banyak sekali ya. So hopefully a lot of people can get vaccinated. Banyak banget, so hopefully a lot of people can get vaccinated as fast as possible karena memang dari vaksinasi sendiri ini bukan hanya mengurangi symptoms tapi juga kita bisa membantu orang lain gitu kan, yang kita hidup berdampingan dengan orang-orang lain gitu supaya tapi mereka juga nggak kena virus.
di balik mau cepet-cepet vaksinasi, tetap jangan lupa tentang kayak aku bilang safe distancing, protokol. Exactly. Tetap harus, karena apa artinya kalau mereka berdesak-desakan untuk vaksinasi tapi tidak hygiene, atau mereka malah jadi terpapar COVID. Nah ini tetap gimana pun tuh, soalnya untuk kita vaksin itu kita masih harus melihat tentang mereka punya medical history, apakah bisa atau tidak. So di balik untuk mau cepet-cepet vaksinasi, no matter how fast you want it to hasten, tapi tetap harus ada yang procedures-nya itu yang harus dipikirkan matang-matang gitu. Itu yang menurut aku ya. Yeah. You have to still use your mask gitu kan, karena masih banyak yang ignorant people gitu yang nggak mau pakai masker after vaccinated, dan ternyata kena COVID juga gitu. Dan ternyata kena COVID, dan sangat sedih, banyak sekali berita yang juga meninggal even though sudah vaksin gitu, kena COVID gitu. Jadi memang COVID-19 it can hurt anyone gitu kan, baik yang sudah vaksin ataupun belum. So you have to. Lagi kan inkubasi periodnya itu kan juga 2 minggu kan. Inkubasinya itu ya 14 hari ya dia inkubasinya. They say now it reduce about 10 days, between 10 to 14 days. Nah ini yang benar-benar masalah, karena orang yang terpapar COVID itu belum kayak langsung ketahuan bahwa mereka ini kena COVID. Nah, this is the problem. Makanya kalau kamu bisa bayangin kerumunan itu langsung together, takutnya pas mereka lagi kena COVID, terus mereka vaksin, nah ternyata ada adverse reaction. Ya, ini yang juga menjadi problem ya. I think that's why, despite wanting to benar-benar cepat untuk vaksinasi population, tetap harus ada ikuti protokol gitu loh. Biar semuanya juga memang aman gitu. Mereka pun juga nggak cemas. The most important thing itu kalau udah orang berasa cemas, ketakutan, takut kekurangan, nah ini akan banyak masalah. Right. Alright, is there any question? Did you see any more question? No? If not, then I think we will wrap it up. Okay. That's it for today, folks. Okay. Ya, thank you everyone for your time, dan juga terima kasih. Aku benar-benar berharap semuanya itu akan bisa melewati ini pandemi yang susah ini. For me, I find that jangan putus harapan. Ya. And definitely juga untuk semuanya yang ada di Indonesia juga ya, karena kita sekarang masih banyak ya, kita harus banyak mengejar gimana caranya supaya COVID-19 ini bisa decrease secepat mungkin gitu. So ayo kita lawan virus ini bersama-sama as a community ya, seperti yang tadi Feli juga udah kasih advice to everyone yang listening juga ya, bahwa memang nggak bisa kalau kita sendiri gitu. Misalkan satu orang aja nih yang berharap bahwa virus COVID itu akan berakhir gitu, tapi harus secara komunitas ya. Jadi harus bersama-sama, and hopefully COVID-19 will end soon ya. Minimal mungkin bukan end, tapi minimal decreasing, right? Minimal it can decrease, so we can start our activity seperti biasa lagi. Ya, hopefully ya, COVID will become something like an influenza. Jadi kayak seperti all that. Nah, yang masih bisa untuk kita punya symptoms ringan, yang bisa ditangani secara baik-baik gitu loh. Nggak sampai severe symptoms gitu. Iya, mungkin nanti udah ada obat, I don't know, COVID cetamol or something. Yang cuma bisa kita beli gitu loh, right? Tapi kayak bilang, realitanya itu memang untuk mencari satu cure yang 100% itu is not within even one. Ya itu bener akan masih lama. Lama sih, bakalan lama sih. Vaksin aja harusnya 10 tahun kan, vaccination itu harusnya 10 years. Uji vaksin itu bagus enggak? Uji tesnya nggak mudah itu, uji tesnya kan. Kita kan banyak banget genetik yang harus benar diuji gitu. Apakah aman untuk semua jenis orang juga kita nggak tahu kan, kesehatan orang apakah aman untuk everyone. So yeah, we have a long way to go, tapi yeah, do not lose hope, right? Yes, right. Yang penting don't lose hope. Can. Thank you. Thank you, Lily. So nice talking to you here today. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.